Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan untuk segmen ketiga kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono. Dan kami akan mengundang panelis Andita Firseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Oke, dibuka bolanya. Diperlihatkan ke kamera. Temanya adalah tata kelola pemerintahan. Baik. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Huruf diperlihatkan B. B. Oke, tata kelola pemerintahan huruf B. Baik, ini dia. Masih tersegel. Silakan Anissa, masih tersegel. Ke kamera. Ini menandakan kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis terjaga dengan baik. Baik, kita ingatkan sekali lagi para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono. Pada tahun 2023, Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia dengan rata-rata nilai Air Quality Index 120 hingga 170, termasuk kategori tidak sehat. Untuk menyelesaikannya, Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan, dan ketersediaan air bersih. Pada saat bersamaan Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan, bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intra-government dalam kebijakan publik dan pelayanan publik? Silakan dijawab Pak dalam waktu 2 menit. Ya, tentu saja kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan juga yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu, Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya, saya kira cukup. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya
Jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana. Kami persilahkan untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena di sini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua, kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Ya, dengan internet ke semua warga, maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Makasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Rano Karno, waktu Anda 1 menit. Terima kasih. 10 tahun saya ada dalam dunia birokrasi di Provinsi Banten, diawali Kabupaten Tangerang dan menjadi gubernur Banten. Jakarta tidak bisa sendiri, dia harus menyelesaikan bersama-sama. Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek. Nah, kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3.000 industri. Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor memiliki industri dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah, itulah makanya setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi aglomerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri. Baik banjir, macet maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak Suswono. Terima kasih, tanggapannya mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus dilakukan dalam rangka tadi mengurangi upaya pengeluaran atau kebocoran dari anggaran. Yaitu 1 miliar untuk 1 RW untuk 5 tahun dengan cara padat karya, dan disitulah nanti kemungkinan disitulah padat karya, dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, integritas para ASN di pemerintah DKI Jakarta ini tentu saja harus tetap memiliki integritas dan penuh melayani, transparan dan transformatif. Saya yakin kalau desentralisasi, integritas, melayani, transparan dan transformatif ini bisa dilakukan dengan baik, saya yakin akan menciptakan kepuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon wakil gubernur. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana. Untuk itu kami akan mempersilakan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil undian pertanyaan subtema dalam fishbowl. Silakan diambil, Profesor. Kita akan lihat apa pertanyaan ataupun tema yang ada di dalam bola yang diambil Profesor Siti Zuhro. Subtema tentang ketahanan budaya. Baik, selanjutnya kami persilakan panelis Dr. Ahsanul Minan MH untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Pertanyaan huruf A. Ketahanan budaya huruf C. Baik. Ketahanan budaya Huruf C yang ini. Silakan Anissa. Baik. Amplopnya masih tersegel. Ini artinya menjamin kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Kami mohon para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang.
Dan pertanyaan untuk Bapak Kunwardana adalah, pengembangan budaya Betawi sebagai modal Jakarta bisa menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi. Jakarta memiliki 8 ikon budaya seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok. 24 tahun pembangunan perkampungan budaya sebagai laboratorium pengembangan budaya Betawi, hasilnya masih jauh dari harapan. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk memperkuat identitas budaya Betawi berbasis komunitas dan ruang kreatif agar tidak punah? Bapak Kunwardana silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Baik. Kalau kita melihat yang terpenting itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya Betawi ini. Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini. Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian juga sarana dan prasarana, ya kita mulai dari pusat komunitas masyarakat yang rencananya nanti akan dibangun di setiap RW sehingga mereka bisa mengaktualisasikan budaya Betawi yang ada, bahkan nanti akan menuju rumah adat Betawi Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tadi di setiap wilayah mereka juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas secara gratis, termasuk di Taman Ismail Marzuki. Mereka-mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis. Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro mengolah Taman Ismail Marzuki dan kita menginginkan bahwa tim itu bisa dikembalikan ke Dinas Kebudayaan. Dan yang berikutnya adalah dana abadi, ya dana abadi untuk pengembangan dari seniman-seniman dan juga semua ya seni tari, seni musik, kemudian seni teater dan lain-lain itu bisa dikembangkan secara baik. Dan berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga para pekerja-pekerja ya baik itu yang formal maupun yang informal. Nah dari di sini kita bisa melihat satu ekosistem yang baik, ekosistem wisata budaya Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Kunwardana? Pak Kunwardana masih Cukup? ada sisa waktu, sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Pak Suswono untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Baik, pasangan Ridho akan komitmen untuk membangun atau yang kita kenal dengan gerakan membangun kebudayaan Betawi. Tentu memang harus diawali dari pendidikan, maka akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini ya, karena ini adalah bagian dalam upaya untuk melestarikan itu. Yang kedua tentu saja adalah lembaga adat ya, bahwa lembaga adat ini eksistensinya tentu perlu dihidupkan kembali agar ada regenerasi yang nanti akan bisa meneruskan. Kemudian situs dan cagar budaya juga tentu saja harus kita jaga ya, agar simbol-simbol kebetawian ini tentu saja bisa terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah Jakarta ini kota yang hampir sama dengan kota-kota besar di tempat yang lain, tidak ada ciri khasnya. Oleh karena itu nanti kita akan tampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan selanjutnya kami akan mempersilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kita sering terperangkap dengan kata budaya. Budaya adalah bahasa Sanskerta. Terdiri dari 2 kata jamak, budi dan daya. Budi adalah otak, daya adalah tenaga. Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya. Jadilah produk kebudayaan. Nah, yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta. Agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang. Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan. Kenapa?
Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan. Di tempat ini kita sedang belajar ini. Kita kuliah, kita bertanya, kita berjawab, kita berdebat. Disinilah belajar sesungguhnya. Nah, tentu ujung daripada hasil kebudayaan harus ada tempat untuk melestarikannya. Diperlukanlah balai rakyat, diperlukanlah Taman Ismail Marzuki. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Baik. terima kasih. Selanjutnya kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Tenang dulu boleh? Mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana untuk merespons tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak. Terima kasih atas masukan dari kedua paslon. Ini seiring ya dengan apa yang tadi kami sampaikan dan ada hal yang cukup menarik ya dengan dunia digital saat ini, apalagi kita punya program internet gratis untuk para warga DKI Jakarta. Para warga Jakarta bisa mengupload seni budaya sebanyak-banyaknya. Jadi artinya kita bisa melestarikan dengan mengunggah konten-konten budaya yang ada di Jakarta. Kita ingin bisa merambah ke dunia global ya, tapi dengan kekuatan dari budaya Betawi itu sendiri. Jadi kita bukan think globally, act locally, tetapi bagaimana kita think globally, act globally. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul. Untuk itu kami persilakan panelis Dr. Didi Soeharyanto SHMH untuk mengambil undian pertanyaan subtema ke-6 dalam fishbowl. Mohon tenang hadirin, Pak Didi. Oke, dibuka dulu, silakan. Subtema tentang apa yang diambil oleh Pak Didi Soeharyanto? Problematika Gen Z. Problematika Gen Z. Selanjutnya Bapak Beki Mardani untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera. Tenang dulu boleh? Terima kasih. Problematika Gen Z huruf A. Huruf A. Oke, A yang paling depan. Oke, masih tersegel. Baik. Kita lihat bersama. Oke, silakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk Bapak Rano Karno atau Sidul adalah, Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53% atau 355.000 orang. Pengangguran ini didominasi kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun sebesar 70,37%, di mana 1 dari 6 orang muda di Jakarta menganggur. Sementara itu mayoritas lowongan kerja yang tersedia mensyaratkan usia dan pengalaman kerja. Ini berarti tingkat pengangguran anak muda tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan, tapi juga faktor struktural seperti kebijakan rekrutmen yang kurang berpihak kepada mereka. Pertanyaan, apa solusi Anda dalam mengatasi problem lapangan pekerjaan untuk anak muda di Jakarta? Silakan dijawab. Terima kasih. Waktu 2 menit. Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya. Dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah makanya tadi kita punya kebijakan. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar
Banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak Gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan. Tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup, baik. Oke, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persilakan, waktu Anda 1 menit. Ya, permasalahan utama saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari pencari kerja yang khususnya para Gen Z ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Makasih. Waktunya Baik, habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi respons dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ini memang tantangan bagi kita semua, di mana yang dibilang generasi emas akan lahir pada tahun 2040. Ini menjadi tantangan kita bersama. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 keluar, Jakarta tidak menjadi I lagi, dia menjadi DKJ. Artinya disinilah waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat, menganalisa struktur APBD, DKI sudah masuk kategori provinsi mandiri. Dia bisa hidup mandiri sendiri dengan APBD yang hampir 81 triliun. Dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi muda yang akan menghadapi era selanjutnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Waktunya? Cukup. Sudah cukup. Baik, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Kami masing-masing. persilakan. Iya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu karena acara akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan dari panelis. Dan tetaplah bersama kami dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.